Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bisa menghadiri Zoom meeting ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Aini dengan nomor NPM 215020028. Di sini saya akan mempresentasikan teks ulasan Psikologi Pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Prilia Santika Regina, SPD MPD. Buku yang pertama yang saya baca yaitu buku Psikologi Pendidikan, judulnya Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Andes M. Ngalim Purwanto MP, yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Bandung pada tahun 2013 dengan tebal 169 halaman. Buku kedua yaitu Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran, modul yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun MA. Penerbitnya PT Remaja Rosda Karya Bandung pada tahun 2004 dengan tebal 377 halaman. Buku pertama ini ditulis oleh Dr. Andes Ngalim Purwanto MP. Beliau adalah penulis buku terkenal Psikologi Pendidikan terbitan Remaja Karya Rosda Karya. Beberapa buku karangannya yang lain juga menjadi rujukan. Dalam buku pertama, menurut arti kata-katanya, maka psikologi sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa, yakni psyche yang berarti jiwa, roh, dan logos yang berarti ilmu. Psikologi adalah yang ingin mempelajari tentang manusia. Dengan singkat, dapat kita katakan bahwa psikologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Karena manusia adalah objek psikologi yang sangat kompleks dan unik. Maka objek psikologi biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dipandang secara keseluruhannya, sedangkan objek formal dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu. Secara agak sistematis, macam-macam psikologi itu dapat kita susun menjadi dua golongan besar, yaitu psikologi metafisika dan psikologi empiri. Psikologi metafisika yaitu psikologi yang menyelidiki hakikat jiwa, dan psikologi empiri yaitu psikologi yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan atau observasi, percobaan atau eksperimen, dan pengumpulan dan berbagai macam data yang ada hubungannya dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses keberhasilan belajar. Buku pertama ini terdiri dari 9 bab, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 pembawaan, keturunan, dan lingkungan, bab 3 mengapa manusia berinteraksi dengan dunia luar, bab 4 berpikir, bab 5 intelijensi, bab 6 motivasi, bab 7 belajar, bab 8 the self dan frustasi, bab 9 kepribadian atau personality. Buku kedua ini ditulis oleh Profesor Dr. H. Abin Syamsuddin Makmun, MA, yang mencakup perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar. Dapat terbentuk informasi formal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun tulisan. Kecakupan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam abstrak, aturan, dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah. Tugas seorang guru tidak terlepas dari aspek-aspek psikologis yang melatar belakangi anak didiknya dalam proses belajar mengajar. Karena itu, seorang guru penting sekali dibekali dengan prinsip-prinsip dasar psikologis untuk mendukung pekerjaannya, yang harus mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membimbing proses belajar mengajar. Buku yang satu ini akan menuntun para calon guru untuk memahami psikologi kependidikan yang relevan dengan tugasnya kelak lewat sistem pengajaran modul. Pemilihan dan penyusunan pokok bahasannya dikembangkan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah sistem pendidikan guru berdasarkan kompetensi CBTI dan PBTI. Sistem pengajaran modul kependidikan atau SPMK ini juga telah didesain untuk memungkinkan mahasiswa belajar secara aktif dan mandiri. Perangkat sistem pengajaran modul ini telah diuji cobakan dalam perkuliahan mata kuliah dasar kependidikan di berbagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan. MA telah menyusunnya untuk Anda, para dosen, mahasiswa PTK, sekaligus menawarkan
konsep baru pengajaran psikologi kependidikan. Kekurangan di dalam buku ini terdapat beberapa kalimat yang sulit dipahami untuk membaca buku. Buku yang pertama sangat berguna bagi pembaca, terutama bagi guru, bagi pendidik umumnya maupun orang tua yang mempunyai minat terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Akan tetapi, buku pertama juga terdapat kelemahan, yaitu pembahasan yang terlalu panjang, membuat pembaca cepat merasa bosan dan bahasa yang digunakan sulit dimengerti oleh pembaca, terutama kaum awam. Di buku kedua sudah ada beberapa macam contoh gambar yang menarik dan tidak monoton. Jika si pembaca merasa bosan, mereka akan melihat ada beberapa gambar walaupun tidak di semua bab ada gambarnya sehingga mudah dipahami. Akan tetapi, tadi sudah saya sebutkan bahwa buku ini juga ternyata sulit dipahami. Cantumkan di sini, bila kau tak tahan olehnya belajar, maka harus tahan menanggung pedihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan dan menghadiri Zoom ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.